Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas dalam hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami memperoleh anugerah Tuhan melalui kesehatan yang sampai saat ini masih kami rasakan. Terima kasih atas semua kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas dalam hari ini, kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu yang memotivasi hidup kami agar kami hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bahwa orang yang merdeka itu adalah orang yang bebas dari penjajahan. Dan bisa juga kita pahami bagaimana kehidupan orang yang dijajah. Tentu mengalami kepahitan, mengalami penderitaan. Dan kita semua pasti tidak menginginkan adanya penjajahan. Begitu hebatnya dulu para pejuang-pejuang kita memperjuangkan negara kita Indonesia ini untuk merdeka dari bangsa-bangsa penjajah. Oleh karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dengan perjuangan para pejuang-pejuang kita, maka negara kita bebas atau merdeka dari penjajahan tersebut. Kehidupan orang yang telah merdeka tentu adalah hidup yang bersyukur. Berbeda kehidupan orang yang merdeka dengan orang yang dijajah. Kehidupan orang yang merdeka tentu banyak sukacita karena sudah terlepas dari belenggu yang membebani hidupnya. Demikian juga arahan daripada nats ini sebagaimana yang diarahkan oleh Petrus kepada orang-orang yang percaya yang telah ditebus Kristus dari berbagai macam penderitaan termasuk akibat dosa. Sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa, tentu kita harus hidup seturut dengan kehendak yang telah memerdekakan kita. Jadi kita bukan lagi hidup menurut kedagingan, hidup menurut kemauan kita, tetapi harus kita tunduk dan berjalan seturut dengan yang memerdekakan kita, yaitu Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Artinya kita tidak lagi hidup menurut kedagingan. Tetapi kita harus hidup menurut roh. Menurut kehendak Allah. Itu yang diarahkan di dalam nats ini. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Petrus kepada orang-orang yang percaya, janganlah kita mempermainkan kemerdekaan itu. Bahkan jangan kita memakai kemerdekaan itu untuk hidup dalam penyalahgunaan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam nats tadi, jangan lagi kita menjadi hamba daripada dosa.
Karena kita telah diselamatkan dari dosa itu. Kita telah dimerdekakan dari perbudakan itu. Ya, dalam konteks ini yang memperbudak kita adalah dosa, keinginan daging, dan lain sebagainya. Karena itu kita yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, otomatis kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi kita bukan lagi diperhamba oleh kedagingan, bukan lagi diperhamba oleh duniawi, tapi kita harus hidup menurut kasih Allah. Kita harus hidup di dalam kasih Allah karena kita adalah sudah memiliki jati diri, kita sudah memiliki jati diri yang baru. Kita bukan lagi yang lama yang diperbudak oleh dosa, tetapi kita adalah sudah dituntun, sudah hidup di dalam firman Tuhan. Maka kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari dimanapun kita berada, bukan lagi seturut dengan sesuka hati kita. Saudara-saudara yang sekasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diarahkan hidup sebagai hamba Allah. Bagaimana yang dimaksud dengan hidup sebagai hamba Allah? Berarti yang kita ikuti dalam setiap kehidupan kita adalah Allah. Kita diingatkan melalui nats ini bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan, orang yang telah dibebaskan. Jadi sebagaimana orang-orang yang merdeka yang selalu bersuka cita, dan tuntunan dalam perjalanan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang dikatakan di dalam sebelum nats ini juga. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu dan menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Itulah arahan daripada nats ini. Hanya satu yang menjadi komando dalam kehidupan kita, yaitu Kristus Yesus. Itulah ciri khas kita sebagai orang yang telah dimerdekakan, sebagai orang yang telah bebas dari belenggu dosa. Selayaknya kita harus tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh luar biasa firman-Mu menyapa kami pada hari ini, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Bahwa Tuhan telah membebaskan kami dari belenggu dosa, dari penjajahan duniawi, bahkan penjajahan kedagingan kami. Kami bukan lagi manusia lama, tetapi Tuhan telah menyatakan kami bahwa hidup kami sudah menjadi manusia baru oleh karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga saat ini kami, Tuhan, telah menjadi orang-orang yang baru. Orang-orang yang telah merdeka dari segala belenggu dosa. Terima kasih atas segala kasih sayang. Terima kasih untuk pengorbanan. Dalam satu hari ini Tuhan, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan. Tuhan ajari kami agar kami beraktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami, Tuhan, hidup kami, aktivitas kami diperhamba oleh duniawi ini. Tapi biarlah Tuhan Engkau melalui Roh-Mu yang kudus yang memimpin kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Terima dan sempurnakan doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.